adalah kisah film yang sangat mengerikan. Seperti judulnya, Roaming in Danger. Jadi dalam film ini akan mengundang banyak emosi penonton. Ini kisahnya. Ini berawal dari kisah seorang gadis yang memiliki keluarga yang berantakan, di mana kedua orang tuanya itu sangat kasar dan keras. Namun pada suatu hari kedua orang tuanya meninggalkan dia bersama adiknya Amelia. Nama gadis ini adalah Bianca. Ketika mereka ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, maka Amelia dan Bianca kakaknya tinggal bersama neneknya. Lalu kakaknya, Bianca ini memberikan keyakinan kepada adiknya bahwa dia akan menjaga dan memberikan cinta seutuhnya kepada adiknya Amelia. Bahkan dia juga merasakan dicintai. Tapi itu tidak mempan bagi Amelia. Dia terus merasakan hancur, merasakan sedih, dan bahkan dia terus merindukan kedua orang tuanya. Pada suatu hari Bianca dan neneknya pergi ke toko. Lalu adiknya ditinggalkan di rumah, dan ketika hal itu terjadi, tiba-tiba mereka mendengarkan bahwa kedua orang tuanya meninggal kecelakaan. Hal itu membuat Bianca bahagia. Yes, it's time to free. Ini waktunya bebas. Namun beda dengan sang adik Amelia. Justru dia membuat semakin hancur, membuatnya semakin buruk. Akhirnya dia mengambil kesimpulan. Dia memotong pergelangan tangannya dan itu membuat dia meninggoy. Lalu ketika kakaknya pulang dan melihat adiknya sudah tidak bernyawa, hal itu membuat hatinya hancur berkeping-keping. Kenapa ini terjadi? Membuatnya kehilangan dan sangat depresi banget, sampai membuat Bianca ini menjadi pribadi yang berbeda, bahkan menjadi sang gadis yang aneh. Mulailah dari situ. Ketika sudah Amelia pergi, lalu Bianca ini memulai menjalani kehidupannya sebagaimana manusia normalnya, walaupun pada dasarnya kelihatannya dia tidak normal lagi. Lalu ada seorang gadis bersama dia yang bernama Sophie. Nah, Sophie ini adalah sahabatnya, menjadi teman dekat, satu ruangan, satu kamar, satu rumah dengan dia. Lalu tiba-tiba si Sophie ini memiliki pacar namanya Chad, dan hal itu membuat Bianca marah, kesel. Dia nggak mau Sophie ini pergi kemana-mana. Dia benar-benar membatasi si Sophie-nya, tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sini, harus benar-benar dalam jangkauannya. Hal itu membuat Sophie kesel, greget, emosi gitu. Dan pada suatu hari Sophie pergi bersama pacarnya Chad jalan-jalan, dan itu membuat Bianca marah sampai dia merusak semua barang-barang Sophie. Akhirnya dia ketika dia pulang dia marah, dia melihat keadaan semua berantakan dan dia mengambil kesimpulan, fine, aku harus pergi dan meninggalkan kamu kalau begini. Dan hal itu membuat Bianca kesel. Jangan pergi, I'm sorry. Itu Bianca berkata, I'm really say sorry. Saya minta maaf, aku tidak akan mengulangnya lagi. Barang-barang kamu akan saya ganti. Namun hal itu tidak membuat hatinya Sophie luluh, yang pada akhirnya mereka melakukan perdebatan sampai ada ketersinggungan antara satu sama yang lain. Pada akhirnya Bianca mengambil kesimpulan bahwa orang yang satu ini harus dibuat meninggoy. Pada akhirnya si Bianca ini mengambil diam-diam gunting dan menusuk dari belakang di saat Sophie sedang sibuk membereskan barangnya. Akhirnya si Sophie ini meninggoy, dan itu seperti hal biasa buat Bianca. Lalu udah berjalan waktunya, sudah berlalu waktunya. Lalu ini kisah cerita berbeda lagi. Ada seorang pemain baru lagi yang muncul, namanya Angeline. Nah, Angeline ini dia punya pacar Marco. Kebetulan si Marco ini orangnya kasar karena dia memiliki background atau masa lalu yang sangat mengerikan, yang sangat menyedihkan, dan dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Sehingga dia ini tidak mau kehilangan kasih sayangnya Angeline. Dia terus protektif dan dia selalu mepet, dan dia nggak mau si Angeline ini kesana kesini, semuanya di bawah kontrolnya, hampir sama dengan Bianca. Dan dia meminta sahabatnya Gabby, dan pada akhirnya Angeline ini sudah muak dengan kehidupan yang dilakukan oleh Marco. Karena Angeline ini dan Marco ini tinggal dengan satu rumah, dan pada akhirnya Angeline ini pindah dengan bantuan sahabatnya Gabby. Lalu Gabby tahu kalau Marco ini orangnya keras, akhirnya dia minta bantu dengan juniornya di dalam kantor yang bernama Dico. Nah, ketika sampai di rumahnya Marco, maka Angeline pindah, dan akhirnya Marco marah. Dia tidak mengizinkan Angeline ini pindah. Namun karena ada laki-laki yang bisa melindungi yang namanya Dico, sehingga ada sedikit keterbatasan Marco untuk bertindak lebih keras. Namun dia percaya bahwa suatu saat Angeline-nya ini, malaikatnya ini akan kembali kepadanya, walaupun pada kenyataannya tidak akan pernah kembali. Singkat cerita, ketika sudah tiba di rumahnya Gabby, akhirnya Gabby memintanya untuk tetap tinggal dan tenang hatinya. Namun pada jam 2 pagi, ini Marco melempar batu di rumahnya Gabby, dan itu membuat Gabby dan juga Angeline tidak bahagia, tidak nyaman, dan merasa uncomfortable.
And finally, Angeline ini mencoba untuk mencari tahu tempat tinggal yang lebih aman, yang lebih safety bagi dia. And pada akhirnya dia menemukan tempat nih. Nah, ini keluar dari lubang harimau masuk ke lubang singa. Seperti ini ceritanya. Lubang harimau itu yang Marco, masuklah ke lubang singa yang lebih serem. Ya, pada akhirnya dia menemukan tempat tinggalnya Bianca. Kebetulan Bianca ini juga ngepost di sebuah website kalau tempat tinggalnya ini dia mau kasih kontrak atau dia mau kasih ongkos lah sekitarnya, sebahasanya gitu, sebahasa simpelnya gitu sama orang. Dan akhirnya mereka melakukan komunikasi bahwa tempat itu sudah bisa ditempati oleh Angeline. Finally Angeline datanglah di tempat tersebut dan dia sangat mengatakan, wow, tempatnya megah, tempatnya bagus, tempatnya mewah, bahkan dekat pantai, pasti sepi, nyaman banget. Dan itu udah pas dengan kehidupannya Angeline. Namun sayangnya malingnya bukan dari luar, tapi di dalam ada malingnya sekarang. Pada akhirnya Angeline sudah menjalani hari-harinya, namun ada yang aneh, di mana Bianca ini perhatian sangat kepada Angeline. Bahkan fokusnya itu kepada Angeline, sampai Angeline merasa aneh, ada apa ini? Kok sampai-sampainya begitu? Bahkan curhatnya pun kepada sahabatnya Gaby bahwa Bianca ini aneh, sepertinya fokusnya hanya untuk dia, tidak ada lagi fokusnya selain dia. Kan juga membuat kaum kembar, membuat jaket dan macam-macam. Pokoknya perhatiannya hanya untuk Angeline. Nah, ini nih yang membuat Angeline merasa aneh dan seperti ada sesuatu yang gak beres. Kemudian Bianca ini menaruh sebuah alat monitoring baby di kamarnya Angeline, sehingga apapun percakapan Angeline dia dengar. Nah, tiba-tiba adalah percakapan antara Angeline dengan sahabatnya Gaby tentang cincin yang dipegang oleh Marco. Nah, itu adalah cincin ibunya Angeline. Dan akhirnya setelah percakapan itu, si Bianca ini nekat untuk mengambil barang tersebut, cincin tersebut di rumahnya Marco. Nah, diam-diam dia masuk dan dia datang ke rumahnya Marco dan dia mencoba untuk mengambil cincin itu dengan cara merayu si Marco. Seakan-akan dia mendengarkan curhatan Marco, seakan-akan dia masuk dalam kehidupan Marco. Namun dia mengambil kesempatan ketika dia meminta Marco mengambil air. Ketika Marco membelakangi, dia pukul dari belakang. Bahkan ketika si Marco pun menyerahkan cincin itu, Marco mengira bahwa dia akan meminta bantuan atau menelpon bantuan, namun bukan. Jauh dari apa yang diharapkan. Dia malah membuat si Marco meninggoy untuk selamanya. Ya, selamanya. Dan akhirnya si Marco mengatakan say goodbye pada dunia ini dan dia bertemu dengan ikan-ikan di dasar laut. Mengerikan gak sih? Mengerikan. Setelah dilihat-lihat dan setelah dirasa-rasa, ternyata Bianca ini orangnya sangat mengerikan. Bahkan kematian itu hal biasa bagi dia. Bahkan membunuh, menghilangkan nyawa, hal biasa bagi dia. Angeline dan juga Gaby hangout atau dinner di suatu tempat, dan Bianca ini tidak mau ketinggalan, dia tetap ikut. Nah, tapi ada yang aneh, mereka seragam, mereka kembar, gaun mereka kembar. Nah, itu akan menimbulkan kecurigaan bagi Gaby, tapi ya tidak begitu paham juga. And finally di situ juga Digo hadir, ya. Banyak cerita yang terjadi, banyak hal yang terjadi di mana Bianca juga di momen itu dia mengambil kesempatan mengurus mobilnya Gaby dan macam-macam yang dia lakukan. Bahkan juga dia tidak merasa nyaman, tidak bahagia ketika Digo dan juga Angeline berbicara, berbincang-bincang. Dia benci sekali komunikasi atau benci sekali pertemuan malam itu. Mereka pulang, mereka sampai di rumah dan merasa tetap tidak happy dengan kedua orang yang sedang dekat dengan Angeline. Lalu suatu saat Digo menghubungi Angeline untuk mereka jalan. Nah, tiba-tiba mereka jalan. Nah, hal ini membuat Bianca marah dan dia mencari akal apa yang harus dilakukan agar dia menggagalkan pertemuan tersebut. Ketika sudah di tempat makan atau di restoran, kedua ini Digo dan juga Angeline sedang ngobrol, tiba-tiba nongollah si Bianca dengan membawa cincin yang telah direbutnya dari Marco, dan dia mengatakan, "Tada, ini cincinnya." Lalu Angeline bertanya, "Ini bagaimana kamu mendapatkannya?" "Oh, gampang, aku punya teman yang bekerja di bagian hukum dan dia telah mengambilnya dari Marco." Polosnya Angeline dia percaya dan dia mengatakan thank you. Tapi saat itu, di momen itu, Bianca tetap dalam keadaan berdiri. Namun yang anehnya adalah Angeline dan Digo tidak mempersilahkan dia duduk sampai Bianca salting dan akhirnya dia meninggalkan tempat itu. Lalu Digo berkata sama Angeline, "Apakah cuma aku yang tidak mempersilahkan dia duduk?"
Lalu Angeline tinggal menggeleng saja dan bingung juga. And finally, si Bianca tetap di rumah. Biancanya duduk di ruang tamu dengan wajah yang kesal, minum, dan juga dia terus menunggu kehadiran atau kedatangannya Angeline. Ketika Angeline pulang, dia pura-pura membaca, pura-pura melihat handphone. Akhirnya Bianca menyapa, Angeline juga menyapa. Sebelumnya sebenarnya mereka sedang cekcok atau ada permasalahan dikit. Ya, jadi saat ini adalah momen dimana Bianca meminta maaf dan mengatakan, "Okay, we are good now," karena dia telah memberikan cincin tersebut kepada Angeline. Singkat cerita, berjalan waktunya, lalu hubungan antara Angeline dan Diego semakin mendalam nih. Mereka mau hangout lagi, jalan-jalan. Tapi handphone Marco telah diambil oleh Bianca, diambil alih oleh Bianca. Jadi dia terus meneror Angeline. Dia terus berpura-pura bahwa dia ada di rumah, dia di sini, dan dia memantau keadaannya Angeline sampai Angeline kehilangan kenyamanan. Lalu tiba-tiba Diego dan juga Angeline keluar, dan akhirnya Bianca ini ngechat lagi, "I know where you are now." Saya tahu di mana kamu sekarang. Dan itu membuat Angeline bingung dan takut. Dia memberikan chat itu tersebut kepada Diego. Tiba-tiba datanglah telepon dari Bianca. Ya, "Angeline, pulang. Sekarang Marco ada di rumah. Sekarang ada di belakang. Oh, sekarang dia ada di lantai 1. Sekarang dia mendobrak pintu belakang." Dan banyak sekali caranya yang dia lakukan sampai membuat Angeline ini takut, gelisah, khawatir, mengambil kesimpulan untuk pulang ke rumah. Angeline dan Diego pulang ke rumah. Diego mengantar sampai ke rumah. Apa yang terjadi ketika sampai di rumah? Di depan rumah, Diego minta Angeline tetap stay di mobil dan biarlah dia yang masuk menghadapi Marco. Namun apa yang terjadi ketika Diego mencari sana sini? Lalu tiba-tiba Diego berteriak, "Marco! Marco!" Dan tiba-tiba suara itu nongol dari belakang. "Ini aku." Wah, ternyata bukan Marco yang nongol, Bianca dengan membawa benda tajam. Lalu benda tajam itu lalu dia tak di bagian perutnya Diego, dan Diego terjatuh sampai dia, "Hah? Bianca, apa yang kamu lakukan?" "Aku ingin menghilangkan kamu. Aku sangat muak dengan kalian. Aku tidak ingin mengganggu Angeline. Angeline is mine. Angeline adalah milikku. Dia milikku. Kalian tidak boleh mendekatinya, nggak boleh mengganggunya. Kalian nggak boleh mengambilnya dariku." Bingung sih, kenapa? Kenapa kalau memang kamu sayang, ya udah sayang. Kalau kamu cinta, ya udah cinta. Tapi nggak seperti itu juga. Bukan berarti dia seperti burung yang harus ditaruh di sangkar, ya nggak sih? Ya itu namanya film. Kita lanjut. Lalu, tiba-tiba di dalam perjalanan menuju ke rumah tadi, itu si Angeline telah menghubungi sahabatnya Gaby. Sehingga ketika Gaby datang, dia melihat mobil. Ternyata di mobil sudah tidak ada lagi Angeline-nya. Angeline ternyata menyusul di belakang. Dari belakang, dan ternyata Angeline ketemu dengan Bianca di lantai 2-nya. Dan kemudian Bianca berpura-pura menghubungi polisi. "Di mana kalian? Polisi mana? Di sini terjadi masalah," dan macam lah. Dia membuat bahasa karangan yang sangat mengerikan. Dan itu juga polisi Angeline percaya dengan itu. Lalu apa yang terjadi? Bianca berkata, "Ayo kita pergi. Ayo kita tinggal di satu tempat. Aku akan membawa kamu di tempat yang aman, yang tinggal kita berdua dan kita bahagia." Hah? Mulai disitulah Angeline mulai berpikir nih, ada apa nih? Ada apa maksudnya? Kamu paham gak apa yang kamu maksud? "Iya, aku paham. Ayo kita harus meninggalkan tempat ini. Aku akan melindungi kamu, akan menjaga kamu, akan membuat kamu aman dan tidak ada yang datang mengganggu kamu lagi." "Oke," kata Angeline. "Alright. Tapi kita harus mengambil Diego dulu. Kita selamatkan Diego." Katanya, "Jangan. Biar kalian dia mati." Nah, disitulah Angeline mulai merasa aneh. "Apa maksudmu? Kenapa kamu mengatakan bahwa biarkan dia mati? Apa kamu mengerti apa yang kamu lakukan?" "Iya, saya tahu apa yang aku lakukan. Biarkan dia mati." Lalu tiba-tiba karena dia memaksakan Angeline untuk pergi ikut dengan dia menarik, dan dia akhirnya mereka saling mendorong dan terjatuhlah Bianca, dan akhirnya handphonenya Marco keluar dari jaketnya. Dan disitulah Angeline tahu bahwa ada yang tidak beres. Lalu dia bertanya, "Kenapa handphone Marco ada di kamu? Di mana Marco?" Lalu dia ketawa, "Hahaha, Marco ada di dasar laut sekarang." Dan itu membuat Angeline kaget. "Apa yang kamu lakukan? Apa kamu mau membunuh? Apakah kamu menghilangkan nyawa?" Dan macam-macam gitu. Sampai mereka saling mendorong dan dia harus meninggalkan tempat itu. Namun karena dia melawan, Angeline ini melawan, akhirnya tidak ada pilihan. Bianca harus membunuhnya. Dan akhirnya Bianca mencekik lehernya. Tiba-tiba nih Gaby dah ketemu dengan Diego. Kata Diego,
ini adalah Bianca. Ini semua adalah Bianca. Lalu kata Gaby, di mana Angeline? Angeline di mobil. Angeline tidak ada di mobil. Berarti dia ada di atas. Lalu Gaby mendorong itu Bianca dan akhirnya mereka terjatuh dan mereka saling mendorong, saling berguling-guling, bergulat seperti penggulat hebat. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Angeline memukul di bagian kepala Bianca dan terjatuhlah ke bawah. Singkat cerita, mereka selamat dan masuklah di penjara si Bianca. Kamu tahu apa yang aneh? Di dalam penjara tersebut ada lagi seorang perempuan yang bersama dia. Oh, nasibnya gak pernah berakhir cerita ini. Dan ketika perempuan itu sedang tidur, apa kerja Bianca? Melukis perempuan tersebut dan dia melengketkan di dinding. Kamu sudah tebak apa yang akan terjadi? Pasti sudah kamu tebak. Demikianlah filmnya. Singkat tapi mengerikan. Pertanyaannya adalah, kalau memang Bianca mencintai Angeline ataupun itu sayang banget seperti adiknya, kenapa harus membatasi? Nah, itulah. Kalau memang tidak terjadi demikian, maka tidak ada emosi dalam film itu. Jadi demikianlah film sekali ini, Rooming with Danger. Dan sampai jumpa lagi di cerita film selanjutnya. Ops, tunggu. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Ingat, support kalian sangat penting bagi aku. Bye-bye.